Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isradil Mustamin. Di video kali ini kita akan masuk ke materi yang keempat dengan pembahasan fungsi komposisi dan fungsi invers. Silakan disimak videonya sampai selesai karena dalam video ini akan ada kuis terkait materi yang akan dijelaskan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua jenis fungsi, yakni fungsi fx dan fungsi gx, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, biasanya operasi komposisi dilambangkan dengan bundaran, ini ya, simbolnya bundaran, itu bisa dibaca komposisi atau bundaran. Kita perhatikan gambar berikut ini. Misalkan di sini ada himpunan A dengan anggota X. Kemudian ini ada anggota atau himpunan B. Di sini saya akan memetakan himpunan A ke himpunan B, ya, dengan fungsi F memetakan A ke himpunan B. Itu menghasilkan Fx. Kemudian dilanjutkan dengan himpunan yang baru, yakni himpunan C. Ketika himpunan B ini saya petakan ke C, saya beri nama fungsi G, memetakan B ke C, itu menghasilkan Gfx. Kemudian ketika saya petakan himpunan A ke himpunan C, itu saya beri dia simbol fungsi H, memetakan A ke himpunan C, itu menghasilkan Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Nah, fungsi baru yang dimaksud di sini dibentuk dengan melibatkan fungsi F dan G operasi komposisi itu. Jadi dari hasil komposisi ini itu menghasilkan beberapa fungsi, ya, rumus fungsi, yakni G bundaran Fx itu sama dengan Gfx. Kemudian F bundaran Gx itu menghasilkan F dalam kurung Gx. Itu pengantar daripada fungsi komposisi. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Yakni diberikan dua buah fungsi yang masing-masing, yakni fx sama dengan 2x min 3 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 1. Tentukan A f bundaran gx, B g bundaran fx, C g bundaran f 3, D f bundaran g min 2. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal yang pertama. Jadi kita jawab dulu ya. Bagian A. Ini kan ada fungsi komposisi, ya. F bundaran Gx ini sama halnya dengan F dalam kurung Gx, ya, sesuai dengan konsep yang kita pahami sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan pengetahuan tambahan bahwa Gx yang di sini, ya, Gx yang ini kita nantinya substitusikan masuk ke persamaan F yang ada di sini. Nah, misalkan kita punya, mungkin kita catat dulu ya, sebagai catatan, ya, catatan. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, ini ada fungsinya. Sekarang kita disuruh untuk menentukan misalkan fa. Berarti x yang ada di sini kita ganti dengan a, menjadi 2 dikali a ditambah dengan 1. Sekarang misalkan ft misalkan, berarti x ini kita ganti dengan t, berarti 2 dikali t ditambah 1. Sekarang misalkan ada lagi f1, jadi 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi selalu berpatokan pada apa isi yang ada di dalam fungsi ini, ya. Ini dicatat ya. Nah, kita lanjut ke penyelesaian ini. Nah, kita punya fungsi f-nya adalah 2x min 3. Berarti kita ganti x menjadi gx, ya, berarti 2 dalam kurung gx, ya, dikurang dengan 3, itu ya. Nah, sehingga 2 gx-nya kita masukkan yang sudah diketahui. Gx-nya, nilai gx ini adalah, ya, dalam kurung x kuadrat min 3x ditambah 1 dikurang dengan 3. Maka ini kita bisa selesaikan, ya. Kita kali 2 dikali x kuadrat berarti 2x kuadrat, 2 dikali min 3x min 6x, 2 dikali positif 1 hasilnya adalah
positif 2 dikurang dengan 3. Kemudian kita bisa selesaikan ini menjadi 2x kuadrat min 6x min 1. Nah, ini jawabannya. Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan bagian C, yakni G bundaran F dalam kurung 3. Ini sama halnya kalau kita tulis G dalam kurung F3, ya. Jadi F3-nya yang ada dalam dan G-nya ada di luar. Nah, sekarang kita tahu F3 ini dari mana, ya. Nah, konsepnya seperti ini. Ini kan ada nilai Fx sama dengan 2x min 3, ya. Nah, ketika F-nya 3, berarti kita tulis G dalam kurung F-nya kan 3. Jadi X yang ada di sini kita ganti dengan 3. Kita masukkan nilai Fx-nya. Berarti 2 dikali 3 min 3. Nah, seperti itu, ya. Sehingga G ini menjadi 2 dikali 3, 6. 6 kurang 3 adalah 3. Jadi G-nya itu 3. Nah, sekarang kita tahu bahwa 3 nanti ini, ya, kita substitusikan masuk ke dalam persamaan G. Nah, sehingga fungsi G-nya itu adalah X kuadrat, ini ya, min 3X ditambah 1. Nah, kita ganti X-nya itu menjadi 3, ya. Ya. Dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 3 dikali dengan 3, karena X-nya kita ganti dengan 3, ditambah 1. Sehingga ini menjadi 3 kuadrat itu 9, kemudian 3 dikali 3, 9 ditambah 1. Maka hasilnya adalah, ini hasilnya adalah 1. Maka G bundaran F3 itu hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu konsep atau penyelesaian contoh soal daripada fungsi komposisi, ya. Nah, sekarang untuk kuisnya ini ada bagian B dan bagian D. Silakan dijawab di kolom komentar untuk hasilnya. Sekarang kita masuk kepada fungsi inverse. Nah, adik-adik pernah dengar kata inverse? Nah, inverse itu merupakan fungsi kebalikan dari fungsi awal. Jadi, kata inverse ini kita bisa katakan dia adalah kebalikan, ya, fungsi kebalikan. Nah, misalkan saya punya himpunan A dengan anggota X, kemudian himpunan B dengan anggota Y. Nah, ketika himpunan A ini saya petakan ke himpunan B, itu saya beri nama fungsi F, ya. Maka kebalikannya nanti ini ada, ya, fungsi G, ya. Jadi fungsi A saya petakan ke himpunan B itu saya beri nama F, dan ketika saya balikan, ya, kebalikan dari fungsi F ini adalah G itu sendiri. Nah, fungsi F dan G ini dikatakan saling inverse. Nah, inverse fungsi F berlambang F inverse, ya. Ini seperti ada pangkat 1, ya. Dan F inverse fungsi G itu berlambang G inverse, ya, dibaca G inverse. Nah, jadi G itu sama dengan F inverse dan F itu sama dengan G inverse. Nah, perlu didalami lebih baik ini bahwa kebalikan dari fungsi F inverse ini, ya, itu saya beri nama di sini adalah F inverse, ya. Nah, ketika kebalikan dari fungsi G ini, ya, itu namanya, ya, G inverse. Paham sampai di sini? Ya. Kalau belum paham silakan bertanya di kolom komentar, ya. Selanjutnya, cara menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ya, ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Yang kedua, tuliskan X sebagai F inverse Y, sehingga F inverse Y itu sama dengan Fy. Yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X, sehingga nantinya diperoleh rumus fungsi inverse F inverse X. Nah, misalkan ini fungsi awal, ya. Misalkan ada bentuk fungsi Fx sama dengan Ax tambah B, dengan A tidak sama dengan 0. Maka fungsi inverse-nya itu menjadi F inverse X sama dengan X min B per A, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, nanti kita pakai konsep ini pada contoh-contoh yang serupa dengan fungsi ini. Ini fungsi awalnya, maka inverse-nya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh inverse. Nah, tentukan inverse dari fungsi. Yang pertama,
Atau bagian A, fx sama dengan 8x ditambah dengan 16. Bagian B-nya, fx sama dengan 2x min 3 per x min 1. Bagian C-nya, fx sama dengan 2x ditambah 4 per 3x ditambah 1. Nah, kita akan menyelesaikan bagian A-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, pertama, fx ini kan sama halnya dengan y. Kita tulis y sama dengan 8x ditambah dengan 16. Nah, sekarang kita buat ruas kiri yang ada di sini nantinya itu menjadi x. Maka 8x ini kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 8x ya. Karena 8x ini adalah positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif sama dengan ya y ini kan positif ya, pindah ruas ke kanan menjadi negatif y ditambah dengan 16. Nah, karena bentuknya kedua ruas ini negatif, maka masing-masing kedua ruas ini kita kali dengan negatif 1 ya. Kita kali dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 8 dikali negatif 1, hasilnya adalah 8 ya. 8x, kemudian negatif y dikali negatif 1, hasilnya adalah y. Positif 16 dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 16. Maka x sama dengan ya, ini masing-masing kedua ruas kita bagi dengan 8 ya. Sehingga ini menjadi x, y min 16 per 8. Atau bisa kita sederhanakan menjadi x sama dengan 1/8 y min 2 ya. Karena 16 bagi 8 hasilnya adalah 2. Nah, tidak sampai di sini ya. Maka f inverse x-nya ini menjadi ya, y yang ada di sini itu kita ganti dengan x. Maka f inverse-nya menjadi 1/8x min 2. Nah, ini jawabannya. Nah, ini cara yang pertama ya. Nah, ada cara yang cepat. Sebagaimana tabel yang kita perhatikan pada pembahasan sebelumnya ya. Kita perhatikan bentuk fx sama dengan 8x tambah 16. Ini kan bentuknya ya seperti ini ya, fx sama dengan ax ditambah dengan b. Maka inverse dari ini itu menjadi x min b per a. Maka bisa kita langsung masukkan nilainya. F inverse dari persamaan ini itu menjadi ya, x min 16 per 8. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/8x min 2. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi cara 1 dan cara 2. Nah, selanjutnya bagian B yakni fx sama dengan 2x min 3 per x min 1. Nah, terlebih dahulu fx ini kita ubah menjadi y sama dengan 2x min 3 per x min 1. Nah, ini kita kali silang ya. Kita kali silang menjadi y dalam kurung x min 1 sama dengan 2x min 3. Nah, angka selanjutnya kita kalikan y dikali x menjadi yx. Kemudian y dikali min 1 min y atau min 1y sama dengan 2x min 3. Nah, ingat konsep sebelumnya bahwa semua x yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, sehingga ini menjadi yx. Nah, ini kan 2x pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif 2x sama dengan y yang ada di sini. Kita pindah ruas ke kanan menjadi y min 3. Nah, kemudian kita keluarkan nilai x-nya. Sehingga x dalam kurung y min 2 sama dengan y dikurang 3. Maka ini menjadi kalau kita ambil nilai x-nya saja, itu x sama dengan y min 3 per y min 2. Maka f inverse dari x-nya ini adalah y-nya ya, kita masing-masing y-nya ini kita ganti dengan x, maka x min 3 per x min 2. Ini jawabannya. Nah, ini cara yang menurut konsep. Nah, bagaimana cara cepatnya? Nah, ini kan bentuknya. Nah, bentuk fx sama dengan 2x min 3 per x min 1. Ini kan sama halnya dengan
fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah dengan d. Maka inverse dari ini ya itu menjadi min dx ditambah dengan b per cx min a. Maka kita masukkan nilainya. Nah, ini kan d itu berada di sini ya. Ini kita misalkan ini adalah a, ini b, ini c, ini d. X min 3 ya. Ini kan 3 per X min 2. Jadi sama ya, cara pertama dan cara yang kedua. Nah, ketiga contoh ini A dan B ya sudah saya bahas. Untuk bagian C-nya silakan dijadikan sebagai kuis dan tolong diperhatikan pembahasan sebelumnya terkait fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.